Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kenikmatan, bahkan tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi ulumul hadis yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Lestari MPDI. Perkenalkan, saya Ummu Salamah, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2122010060, Universitas Cendekia Abitama. Sejarah penghimpunan hadis masa Nabi Muhammad SAW. Nabi dalam melaksanakan tugas sucinya, yaitu sebagai Rasul, berdakwah, menyampaikan dan mengajarkan risalah Islamiyah kepada umatnya. Nabi sebagai sumber hadis menjadi figur sentral yang mendapat perhatian para sahabat. Segala aktivitas beliau seperti perkataan, perbuatan, dan segala keputusan beliau diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya. Bagi mereka yang hadir pada tempat Nabi menyampaikan risalah seperti di masjid, halaqah ilmu, dan mendapatkan hadis dari beliau berkewajiban menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Proses terjadinya hadis bisa jadi timbul dari berbagai sisi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada Nabi sendiri, kemudian dijelaskan hukumnya kepada sahabat, dan kemudian para sahabat sampaikan kepada sahabat lain. Yang kedua, terjadi pada sahabat atau kaum muslimin karena mengalami suatu problem masalah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian menjawabnya dan memberi penjelasan-penjelasan. Yang ketiga, segala amar perbuatan dan tindakan Nabi dalam melaksanakan syariat Islamiyah, baik ibadah dan akhlak yang disaksikan para sahabat, kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in. Hadis pada waktu itu umumnya hanya diingat dan dihafalkan, tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan Nabi. Secara resmi, Nabi melarang menulis hadis karena khawatir bercampur antara hadis dan Al-Quran, kecuali bagi mereka yang kurang kuat hafalannya atau memiliki kecakapan tulis-menulis atau bagus tulisannya dan tidak ada kekhawatiran tercampur antara tulisan keduanya, maka diperbolehkan menulis hadis. Sejarah penghimpunan hadis masa sahabat. Para sahabat belum memikirkan penghimpunan dan pengodifikasian hadis karena banyak problem yang dihadapi. Di antaranya timbulnya kelompok orang-orang yang murtad, timbulnya peperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur dan konsentrasi mereka bersama Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Demikian juga kasus lain, kondisi orang-orang asing atau non-Arab yang masuk Islam yang tidak paham bahasa Arab secara baik sehingga dikhawatirkan tidak bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Sejarah penghimpunan hadis masa tabi'in. Masa tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda pada masa sahabat. Namun, pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. 1. Pusat-pusat pembinaan hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat-pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia, Yaman dan Khurasan. Yang kedua, pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat akibatnya cukup panjang dan berlalut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam 3 kelompok tersebut. Demikian, dari pergolakan politik tersebut memberikan pengaruh negatif, yakni dengan munculnya hadis-hadis palsu atau hadis maudhu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Sedangkan pengaruh positifnya ialah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis. 3.
Perkembangan pembukaan hadis pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musnad, yaitu penghimpunan semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Tidak per bab seperti fiqh, dan kualitas hadisnya ada yang sahih, hasan, dan doif. Al-Jami, yaitu teknik pembukaan hadis mengakumulasi 9 masalah, yakni aqaid, hukum pembudakan atau riqaq, adab makan minum, tafsir, tarikh dan sejarah, sifat-sifat akhlak, syama'il, fitnah dan sejarah, manaqib. Sunan, yaitu teknik penghimpunan hadis secara bab seperti fiqh. Setiap bab memuat beberapa hadis di dalam satu topik, seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud. Di dalam kitab ini ada sahih, hasan, dan doib, tetapi tidak terlalu doib seperti hadis mungkar. Sejarah penghimpunan hadis masa tabi'in. Periode ini disebut masa kejayaan sunnah atau disebut masa keemasan sunnah, karena mencari ilmu dan sunnah serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Pada abad ini, berikutnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan, maka lahirnya buku induk hadis 6, Ummahat Kutub Asy-Syittah, yang dipedomani oleh umat Islam dan buku-buku hadis musnad. Maksud buku induk hadis 6 ialah buku-buku hadis yang dijadikan pedoman dan referensi para ulama hadis berikutnya, yaitu sebagai berikut: Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih li Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyari, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah Al-Qajwani. Periode ini berhasil memisahkan hadis Nabi Muhammad dari yang bukan hadis atau dari hadis Nabi dari perkataan sahabat, dan fatwanya telah berhasil pula mengadakan penyaringan yang sangat teliti apa saja yang dikatakan Nabi, sehingga dapat dipisahkan antara hadis sahih dan yang bukan sahih. Yang berhasil membukukan hadis sahih Al-Bukhari, kemudian disusul Imam Muslim. Sejarah penghimpunan hadis masa setelah tabi'in. Pada masa abad ini disebut penghimpunan dan penertiban. Ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah dan berikutnya disebut ulama mutaakhirin atau khalaf. Sedangkan yang hidup sebelum abad ke-4 Hijriah disebut ulama mutaqaddimin atau ulama salaf. Pada abad ini dan berikutnya tidak banyak penambahan hadis. Itulah penjelasan tentang sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.